Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Itex semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini Mang kedatangan sebuah barang nih ya. Ini monitor komputer keluaran MSI yang 24,5 in, ya hampir 25 in lah gitu ya. Terus ini yang tipenya MSI Pro MP251 ya, series. Nah, ini mungkin sebelum ke video dan unboxing, Bang akan sedikit cerita dulu, ini sekalian curhat ya, penggunaan dari monitor MSI. Ini sebelum ini, di video sebelumnya Bang kan sudah mereview ya MSI yang Pro MP242 ya. Nah, itu pemakaian beberapa bulan ya, sekitar 3-4 bulan. Emang atau apa? Monitor Emang itu garis hijau ya. Nah, ini di monitor itu ada garis hijau gini. Gak gede sih, kayak rambut gitu ya. Garis rambut, tapi hijau, dan itu masih masa garansi ya. Kalau hitungan bulan masih masa garansi. Ini garansinya kan sampai 3 tahun kalau nggak salah yang kemarin. Nah, itu Mang coba tukar ke toko yang Mang beli ya. Tempat Mang beli. Terima kasih juga atas bantuan dari toko itu ya. Walaupun menunggunya agak lama gitu ya. Di klaim garansinya ini hampir sekitar 1 bulanan ya Mang klaim. Alhamdulillah ini kemarin berapa 1 minggu gitu ya dapat ini penggantinya nih. Yang seri terbaru ya, yang Pro MP251. Nah, ini ada sebenarnya spesifikasinya lebih dari yang kemarin ya, terutama di refresh rate-nya gitu. Oke lah, kita bahas nanti itu. Nah, itu ya sedikit informasi atau sedikit keterangan dari monitor ini gitu ya, dan dari proses klaim kepada MSI. Jadi aman lah kalau ada masalah. Ini pun kalau nggak salah sekitar 3 tahunan ya garansinya. Kita lihat dulu spesifikasi yang ada di box ya. Yang ada di box ini ya, yang panelnya katanya udah IPS, wide view angle ini di 178 derajat ya. Ice Ergo, nah, emang kurang ngerti ya maksudnya apa. Terus anti flicker, IQ check, terus high refresh rate 100 Hz, mountable PESA ya. Jadi bisa dipasang di tembok langsung gitu, atau enggak di frame yang untuk terpisah dari ini. Oke, kita seperti biasa kita unboxing ya. Monitor ini kita dapat apa aja? Oke, kita cabut dulu ya dusnya. Nah, ini dia ya. Oke, ini dia ya. Yang kita dapat, ini kabel HDMI udah dapat ya dari si bawaan monitornya. Terus ada juga ini dudukan ya. Bagian bawahnya nanti kita review ya. Jadi untuk dudukan si monitornya. Terus kita juga dapat bagian bawah ya. Untuk masang tadi ini ke sini ya. Oke. Ini kita bahas nanti ya. Terus ini ya. Adaptornya. Ini adaptornya itu ada kabel power sama ini ya, sama adapter. Kita lihat spesifikasinya nanti. Sambil kita bahas juga nanti. Terakhir ya biasalah manual book ya. Udah lumayan bagus sih, sama kartu garansi dari MSI. Ini ya. Manual book, cara pemasangan dan lain-lain. Dan ini dia ya unitnya. Ini pengemasannya emang suka ya. Bagus lah gitu ya pengemasannya, rapi. Kalau 24 in ya lumayan lah untuk keperluan sehari-hari. Ini ya dia barangnya. Oke, kita sebelum masuk ke monitor dan itunya apa, cara
memasangnya dan lain. Kita coba bahas dulu ya spesifikasi barang apa kelengkapannya yang tadi. Nih. Oke, kita bahas dulu dari dudukannya ya. Ini dudukannya, ini ringan banget ya. Ini plastik nih. Tuh, plastik. Kalau di gini pun agak meleot-meleot ya. Tapi apa namanya, lihat ya. Lihat tuh bahasa Indonesia apa. Ya pokoknya kuat lah gitu ya. Walaupun plastik. Nah, ini kita coba bahas ininya. Nah, ini sama untuk apa dudukannya juga. Nanti yang nempel ke monitor ini ya. Ini plastik ya kalau bagian sininya. Nah, ininya besi nih. Atau metal ya. Harusnya kuat ya. Pasangnya gini ya. Udah. Gampang banget ya. Ini ada penguncinya. Jadi nggak ada sistem baut. Kalau di sini kita tinggal pasang ini aja. Ini ada semacam karet-karetnya ya, biar tidak licin. Oke, itu ya. Nah, ini kalau yang HDMI-nya ya mungkin standar ya, HDMI standar. Tapi harusnya udah support apa namanya yang 100 Hz ya. 1,5 meter itu biasanya. Kita dapat juga kabel nih ya untuk power. Kalau yang MP242 ya, yang MSA yang sebelum ini kabel powernya langsung masuk sini gitu. Jadi masuk ke body monitor. Ada keuntungan, ada kelebihan ya. Keuntungannya ini lebih tidak ribet lah gitu ya, tidak banyak adapter dan lain-lain. Tapi kerugiannya kalau terjadi masalah di kelistrikannya biasanya dapat langsung di monitornya. Kalau ini terpisah ya. Nah, ini terpisah, jadi ada adapter tersendiri walaupun ringan banget ya. Ini kayak adapter murahan ya. Kalau menurut Mang. Ini namun kelebihannya ya, kalau rusak di adapter biasanya ini gampang untuk dicari ya. Ini dia spesifikasinya. 10 sampai 20 volt ya. 1,24 ampere. Ini 12 volt outputnya. 2,5 ampere. 30 watt. Ya. Colokannya ini. Ya. Ini kelebihannya kalau yang seperti ini biasanya kalau ada permasalahan di power, ini dulu yang dapat ya. Tidak langsung di monitor. Dan ini biasanya ada banyaklah jualan terpisah. Oke, baru kita masuk ke monitornya ya. Ini dia monitornya ini ya. Bagian belakangnya mungkin kita coba bahas dulu sebentar ya, biar gampang. Kita bahas bagian belakangnya ya. Ini seperti ini. Bahannya semua dari plastik ya. Ya pastilah, biasanya monitor jarang metal, walaupun ada beberapa ya yang aluminium. Oke, ini bagian belakangnya itu yang pertama itu ada jack audio ya. Ini jack audio untuk input dan output ya. Jadi ini ada speakernya nih. Nanti kita bahas spesifikasinya ya. Input masuk dan untuk headset ini bisa keluar dari sini. Atau output ya. Ini PGA, AGP ya. Yang di sub ada HDMI ya. Yang HDMI ini 1,4B ya. Katanya. Terus yang untuk adapter tadi ya. Colokan power. Ini ke sini ya masuknya. Colokan powernya. Oke. Nah ini bagian depannya. Ini kelihatan ya, bezelnya ya lumayan lah kalau segini ya, nggak terlalu lebar. Nanti kita coba nyalakan biar terlihat ya. Cuman bagian bawah agak sedikit tebal ya. Sedikit tebal. Terus bagian pinggir yang lainnya sih nggak ada apa-apa lagi ya. Oke, kita coba nyalakan saja mungkin biar kelihatan ya. Oke, tadi Mang lupa ya. Ini ada untuk powernya itu di sini ya. Bentuknya joystick. Jadi ini mungkin ada tombol powernya tekan, terus ada juga mungkin nanti dirubah-rubah gitu ya untuk menu ya. Ke sana apa? Perubahan menunya. Nah, kalau pasangnya ya ini ya.
Kita tinggal masukin ini, nanti dia ngunci ya. Ada sistem penguncinya. Gitu. Nah itu kan kelihatan ya. Ke dalam itu nanti dia ngunci. Gampang lah kalau untuk pasang. Oke, kita coba masukin powernya ya. Sambil dilihat apa namanya menu dan lain-lain dari monitor ini. Oke, ini ya. Kita coba colokkan powernya. Powernya ke sini ya. Oke. Nah, ini dia tampilannya. Oke, kita coba nyalakan. Udah nyala ya. Kita lihat ada menu nggak? Kalau digoyang ya ininya. Oh, ini nggak ada ya. Jadi dia si joysticknya itu kayak untuk powernya aja ya. Nah, ini nih. Nah, ini kan ada merah ya indikatornya. Ini kayak kelihatan merah ya. Ini hanya untuk power aja ya, tidak ada kalau yang lagi gini gitu ya, tidak ada keluar menu ya. Jadi harus pakai software nampaknya ya. Nanti di apa namanya? Di PC-nya. Oke, kita coba nyalakan laptop ya. Oke, ini ya kalau sudah masuk gambar ya HDMI-nya. Ini agak sedikit buram ya, kalah sama ini ya. Sama lampu nih. Coba kalau dimatiin. Ini ya. Biar kelihatan lah gitu ya. Hasil gambarnya seperti ini ya. Ini maaf agak sedikit buram ya karena bukan HDMI langsung ya. Memang pakai konverter. Gini ya. Nah, ini konverter ini masuk ke sini gitu. Jadi memang kualitasnya nggak terlalu bagus kalau pakai konverter ya. Hasilnya seperti ini ya. Nah ini kalau sudah masuk gambar seperti ini baru kita, nah ini ada ya, ada pilihan menunya ya. Jadi joysticknya itu baru berfungsi nih. Coba Bang naikkan ya brightness-nya. Oke, ini untuk brightness ya. Jadi tinggal dipijit-pijit gitu ya menunya. Ke bawah juga untuk brightness, coba ke atas. Nah ini ada menu-menunya ya, modenya ya. Ada ekonomi, ada user, ada anti blue ya. Ini kelihatan ya, mudah-mudahan perubahannya. Ada Mupi gitu ya, nih lebih enak kalau Mupi ya. Ada Office, nih Office kita coba pilih Office ya Mang. Ini biar lebih terang ya kelihatannya. Jadi menu-menunya seperti itu ya. Kalau kita gerakan ke sini ya, ke arah kanan ini pilihan untuk input. Kalau ke kiri untuk adjust volume ya. Nah ini untuk volume karena ada speakernya katanya. Kita bisa coba ya, mudah-mudahan memang ada ininya ya. Nah, kita coba aja mau nggak dia ya. Volume keluar nggak suaranya gitu maksudnya. Katanya ada speakernya ya. Katanya ada speakernya. Nih ya. Mungkin coba membahas sebuah jam ya. Ini volume ini ya. Nih, volume monitornya ya, bukan volume dari laptop Mang. Suaranya suara monitor gitu maksudnya. Ya semacam testimoni lah gitu ya dari Mang selama pemakaian ini hampir persen. Kita coba naikin ya volumenya. Bagaimana Pak kelebihan dan kekurangannya? Kalau untuk spesifikasi gitu ya, pembahasan menu-menunya mungkin nggak terlalu banyak. Banyak video lain juga yang ngebahas mengenai hal itu, bisa dicari lah di YouTube gitu ya. Nah, kalau Mang nanti akan lebih fokus volume dari ke kelebihan dan kekurangannya. Apa monitor ya? Pakai ya lumayan lah gitu ya. Nah, sebelum itu lumayan kencang kalau menurut Mang. Jadi tadi itu ya, kedengar suaranya volume dari monitor ya. Ini 399. Ini Mang beli di third party di toko yang lain. Ya itu kalau menurut Mang lumayan kencang lah gitu ya. Stok lama gitu ya. Lumayan kencang. Dapat di harga 365
ya. Oke, itu ya. Bonus malah ini. Nah, kalau di Egelna sendiri ini di 399 gitu ya. Ya. Tuh ya, ada juga volume dan lain-lain. Ini memang agak sedikit terganggu dengan gambarnya ya, karena pakai konverter tadi ya. Jadi nggak terlalu optimal nih, gambarnya agak sedikit pecah-pecah gitu ya. Tapi masalahnya nih juga si laptop Mang nih, kalau apa hertznya tinggi gitu ya, 144, ini monitornya di bawah itu tidak mau nampil gitu ya. Harusnya bisa adaptasi nih. Kita coba lagi ya. Mau nggak deh? Nah, ini nggak mau ya ternyata ya. Tetap harus pakai adapter ya. Jadi gambarnya tidak optimal. Oke, mungkin kita bahas spesifikasinya aja ya. Spesifikasi detailnya dari monitor ini. Yang pertama tadi ya, ukuran monitor ini dari kesini tuh 2,45 in. Ini bezelnya juga tidak terlalu tebal ya. Walaupun ini ada hitam nih ya di pinggir kelihatan ya. Jadi masih ada lah jeda gitu antara pinggir monitor dengan ini, dengan layarnya. Terus panelnya itu resolusinya 1920 kali 1080. Sudah Full HD ya. Terus ini refresh rate-nya 100 Hz ya. 100 Hz. Jadi kalau yang awal yang MP242 ya, yang Mang klaim itu di 75 Hz. Sebenarnya Mang dapat sedikit untung ya gitu ya. Dapat monitor pengganti ini karena dia refresh rate-nya lebih tinggi di 100 Hz gitu ya. Kelebihannya itu, terus respon time-nya 1 milisecond ya. Terus panelnya udah IPS sama ya dengan yang monitor sebelumnya. Brightness-nya bisa 300 CD per persegi ya. Terus view angle-nya itu bisa 178 ya. Baik vertikal maupun horizontal. Jadi kita kalau melihat itu bisa sampai 178 ya di sini. Terus dari bawah di atas juga masih kelihatan, tidak ada distorsi gambar warna gitu ya. Aspek rasionya 16:9 banding 9. Kontras rasionya 1300 banding 1. Dan ini sRGB-nya udah lumayan ya, 101 nih. 101 ya, walaupun beberapa monitor yang lebih dari ini ya. Aktif display areanya di tingginya itu 543 ya. Sedangkan vertikalnya di 302. Terus udah anti glare ya. Display colornya 16,7 juta ya, milian. Terus color bitnya di 8 bit. Tadi ya untuk inputnya ada dua, ada yang di sub, ada juga yang HDMI ya. Audio portnya ada untuk line in, ada untuk output ya. Jadi kalau mau headset bisa pakai ini ya, bisa dari monitor lah ngambilnya gitu, bukan dari komputer juga bisa. Kalau pakainya HDMI gitu ya, colokannya. Terus Kingston lock itu ada, speakernya dua buah ya, kali 2 watt. Tadi suaranya seperti yang Mang sudah perdengarkan. PSI mountingnya 100 kali 100 mili ya. Eksternalnya 12 volt. Ini tadi inputnya ya 100 sampai 240 volt. Terus ini bisa gerak-gerak gitu ya. Turun naiknya itu kalau sudah dipasang ke sini ya. Kedudukan ini. Nah, ini ya gerak-geraknya itu bisa 5 sampai 20 derajat ya. Nah, gini ya. Cuman memang geraknya cuma itu aja ya. Vertikalnya aja. Horizontalnya ini tidak bisa ya. Itu untuk beratnya ini ada di 3 kiloan katanya ya. Ini bisa untuk penggunaan PS atau PS4, PS5 gitu ya, PC, MacBook dan lain-lain. Dan tadi ya bahannya secara umum itu terbuat dari plastik gitu. Untuk plastik. Oke, dan untuk harga Mang lupa nih ada di awal tadi ya. Untuk harga kita coba cek ya di Tokopedia ini berapa nih yang MSI ya. Oke, ini kalau di Tokopedia ini ya harganya ya.
di 1,3-an lah gitu ya. 1,3 jutaan. Ya murah gitu ya. Untuk monitor dengan spesifikasi hampir 25 in gitu. Oke, jadi bagaimana kesimpulannya, Mang? Gini ya. Kesimpulannya kalau menurut Mang ya, dengan spesifikasi terus dengan apa namanya? Bahan, terus kita juga udah dapat 100 refresh rate-nya udah 100 gitu ya. Ya cukup recommended ya, walaupun ada beberapa monitor mungkin dari merek lain yang spesifikasinya kurang lebih sama, ini lebih murah gitu ya. Tapi ya tetap mungkin dari tadi ya, dari kemudahan klaim gitu ya. Kalau ada masalah, kalau MSI ini kan bisa gratisnya nih, maaf, bisa garansinya ini 3 tahun ya. Dan Mang sudah coba kemarin, ini walaupun agak nunggu sampai hampir sebulan ya gitu ya, diganti baru nih. Jadi aman lah gitu, gampang. Kalau MSI mah, kalau ada masalah kita garansinya. Atau lah kalau merek-merek lain yang murahannya gitu ya, apakah semudah itu atau tidak gitu ya. Sudah panel IPS, terus tadi refresh rate-nya 100, apa namanya, 25 inan hampir ya, 25 in, harganya 1,3, ya cukup rekomendasi gitu ya untuk dimiliki. Walaupun ada beberapa kelemahan. Yang pertama adalah apa namanya, bahannya ya, bahan terutama dudukannya ini nggak terlalu kokoh ya. Nah, ini dudukan ini nggak terlalu kokoh, plastik gitu ya. Biasanya kalau yang beberapa ini kayak Xiaomi itu metal biasanya dengan harga sekian gitu ya. Tapi ya nggak terlalu signifikan sih, terutama kalau kita nggak mau pindah-pindah, nggak masalah gitu. Dan ini pun tidak terlalu berat gitu ya. Oke, itu aja mungkin untuk video kali ini ya. Seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.